Saya sedikit membaca sebuah isi sedikit sambil yang istirahat, jadi biar nggak ngobrol terus. Nanti ini harus kayaknya yang orang yang paling tepat untuk mendeskripsikannya. Satrio Piningit itu merupakan simbol penjaga untuk setiap wilayah ataupun provinsi yang ada di Nusantara tercinta ini. Dan yang bertanggung jawab di wilayahnya sendiri-sendiri dan dipimpin dan diketahui oleh Satrio Piningit yang berbeda di tanah Jawa. Dan di bawah naungan serta asuhan mandat dan sabda dari Sang Hyang Semar atau Sang Hyang Sabdo Palon Noyo Genggong, inilah ketujuh titisan awatara menurut urutan serta tingkatan gelar dan nama dari Satrio Piningit itu. 1. Satrio Murwo Kinunjoro, Pulau Madura. 2. Satrio Mukti Wibowo, Irian Jaya. 3. Satrio Dinumput Sumelo Atur, Sulawesi. Keempat, Satrio Lelono Topongrame, Pulau Kalimantan. Kelima, Satrio Piningit Hamong Tuwuh, Pulau Sumatera. 6. Satrio Boyong Pambukaning Gapuro, Pulau Bali. 7. Satrio Pinandito Sinisihan Wahyu, ini Pulau Jawa. Dan mereka semua saat ini telah melaksanakan tugas serta tanggung jawab yang telah mereka terima dari Sang Hyang Semar Bodronoyo. Saatnya menata apa yang seharusnya tertata. Nanti ada kirap raja-raja, dan kirap itu semua membawa pusaka. Dikirap, jadi diritualkan, itu namanya ruat negoro. Semua membawa pusaka masing-masing. Visi besar dari pertemuan Raja-Raja Nusantara itu kira-kira apa? Misinya ada menyelamatkan Indonesia, dan memperkokoh Pulau Jawa. Karena Pulau Jawa itu sejak kurun waktu dari tahun ke tahun merupakan satu pulau yang sakral dan suci yang selalu melahirkan anak-anak bangsa dan satria-satria yang istimewa. Dan khususnya adalah di lembah Gunung Suci yang namanya Arjuna ini. Terus kalau boleh sedikit menggali barangkali, clue-nya, kata kunci untuk menyelamatkan Indonesia tadi, pertemuan Raja-Raja Nusantara itu, kira-kira apakah kemudian sudah diformulasikan? Oh, ini akarnya apa sih sebenarnya masalah di Republik ini? Apakah demokrasi atau apa sebenarnya, barangkali ada clue-clue gitu ya? Secara umum memang kita sadar bahwa negeri ini pelaku-pelaku yang menangani politik di negeri ini kelihatannya sudah pola pikirnya ketinggalan zaman ya. Mungkin saking asiknya, saking enaknya, sehingga lupa bahwa ada sesuatu yang penting yang belum mencuat ke permukaan. Dan ini sehingga melahirkan peraturan-peraturan dan undang-undang yang justru secara tidak langsung ataupun langsung mempersulit dan menghambat ketentraman dan kesejahteraan rakyat itu sendiri ya. Oleh karena itu Satrio Piningit nanti itu harus penuh dengan keberanian yang total ya. Bila perlu nyawa itu tidak ada artinya apa-apa. Kenapa? Ya karena butuh keberanian tadi itu. Butuh keberanian yang maksimal. Karena kenapa? Dari mana? Apa ilmunya? Ilmunya satu, melaksanakan hukum Tuhan dan fatwa leluhur yang ada di sini. Itu. Makanya kenapa kalau lalu raja-raja yang kita kumpulkan? Kalau Republik masih tahun 45 dulu terbentuk ya. Sebelumnya kan ada raja-raja. Dan Nusantara raja-raja itu di timur sana raja-raja juga banyak juga lah. Raja-raja dan kepala-kepala adat itulah yang masih kokoh memegang teguh kepribadian bangsa. Oleh karena itu akhir-akhir ini oleh kelompok-kelompok agama tertentu, itu digempur seakan-akan bahwa adat, kearifan lokal, lalu ngebong menyan, ngebong dupo di bawah pohon, di tempat-tempat itu yang itu adalah tujuannya adalah musyrik dan syirik. Lah ini mulai tidak waras ini. Mulai tidak waras. Jadi konsep animisme dinamisme itu sebenarnya merupakan sebuah by design, grand design untuk menjauhkan manusia Nusantara dari leluhurnya. Iya. Jadi animisme, kalau saya dulu tahun berapa ya buat buku itu
Bangsa kita disebut animisme itu karena bangsa yang jenius. Bangsa yang jenius dan intelek. Anim itu kan PLN ya. PLN anim lah. PLN itu apa? Ada listrik. Ada listrik lah. Dengan listrik itulah manusia bisa melakukan sesuatu yang multi kepentingan. Dan ini anehnya justru dipelopori oleh orang Blitar yang namanya Empu Barada. Di Kecamatan Wlingi, di Rambut Monte sana. Di Rambut Monte. Empu Barada pada waktu itu Empu bisa Barada yang bisa terbang itu ya? Bisa terbang tanpa baling-baling. Tanpa baling-baling. Ini bukan dongeng Kancil Nyolong Timun ini. Anak-anak ketawa. Ini ada yang dari Blitar ini. Enggak, punya kisah lucu tentang Empu Barada ya. Nah, itu terbang tanpa baling-baling. Iya. Dan ternyata fatwanya sabdo niki mandi. Kalau adik-adik pergi ke Blitar, di sana ada sendang kecil namanya Rambut Monte. Iya, paham. Ya, kira-kira garis tengahnya sekitar 5 meter lah. Iya. Di situ ada pohon asam yang kering. Yang kering ya tidak mati, soalnya ada daunnya tapi kecentet gitu loh. Nggih. Karena disabda dulu pada waktu Empu Barada mau terbang, jubahnya itu robek, kena pangi gitu. Ngamuk, wah kurang ajar gini jubah. Wah sobek, yo saya kamu selamanya kamu tidak akan bisa besar sampai sekarang. Sebentar. Sabdanya Empu Barada zaman dulu kan mandi dalam tanda kutip, ya kan? Orang sekarang bisa nggak sabda seperti itu jadi kenyataan? Sebenarnya bisa, dan itu tidak sulit untuk ke situ itu ya. Cukup bagaimana kita untuk pergi ketemu dengan Tuhan tadi itu. Kalau pergi ketemu dengan Tuhan itu ke sana kemari malah nggak ketemu. Semuanya ketemunya ya ke sini. Ya? Nah, gitu. Oke, ya. Ini nggak tahu ini pertanyaannya relevan apa enggak. Kapan kiamat datang menurut kitab suci yang Eyang pernah pelajari? Entah itu di Weda, di mana gitu. Itu pertanyaannya. Kiamat itu di dalam kitab suci sering disebut ada istilah sangkakala ya. Lalu perubahan ekosistem secara global itu juga kiamat. Atau itu kiamat kubro, kiamat kecil ya wis nyawa iki marucul ngono kiamat kecil ya. Nah, kiamat kubro itu apa pernah terjadi? Pernah kapan? Setelah benua Atlantik tenggelam ya. Di sana di kiri kanan Hawaii itu ada bangsa yang namanya bangsa Lemuria. Bangsa Lemuria pada waktu itu mau munggah membuli bumi, jadi begitu ya. Terus diketahui oleh orang yang bertuhan tadi itu. Ini kalau di pewayangan goro-goro tanggap warso surah sirah jugo akeh bumi kotak gunung moyak mayik. Gunung gonjang ganjing ya, segoro kocak gunung gonjang ganjing moyak mayik kawah condro dimuka dan kinebur. Jadi bumi itu udah tidak bisa diprediksi gitu loh. Nah ini sebenarnya secara natir, secara dialektika sudah hukumnya bumi aja, nggak ada supaya yang tidak bisa rusak. Bumi pun bisa rusak, meja bisa rusak, mobil bisa rusak, tank yang baja itu bisa rusak, ya kan? Jadi semua itu karena dari bahan yang dulu itu tidak kelihatan menjadi kelihatan dan ada yang bentuknya empuk, ada yang sedikit keras, ada yang gas, ada yang uap dan lain sebagainya. Jadi hanya sifat ini makro atau mikro, kecil atau besar. Demikian juga tubuh juga begitu. Kalau kita makan dan minum tidak hati-hati sembarangan, ya udah. Lalu tadi ada pertanyaan, kenapa kakek itu masih tua kok ngomongnya masih lantang, masih gini, pikirannya masih gini. Sukma itu bisa diajak dialog oleh kita sendiri. Ini kan tidak pernah ada di umum, tidak pernah ada. Betul. Sukma siapa? Sukma itu adalah watak sifat alam yang ada di dalam tubuh kita. Daging ini dari tanah, darah itu dari api, tulang itu dari air, udara yang kita hirup. Ini kalau kita suatu saat hening, diam, dalam 1.0 yang ada adalah spirit yang dialog dengan sukma tadi itu,
ini bisa untuk membimbing kita bisa. Contoh ya, saya ini punya patung saya itu namanya Maesasura. Oh iya. Ya, yang di sana Iya, itu iya. ya. Saya itu dia yang membuat saya umurnya modot-modot itu dia. Oh. Dan yang melarang makan ini dia. Ngomongnya bagaimana? Patung bentuknya besi kok bisa ngomong. Kiai gitu. Ya, perasaan gitu, Oh, perasaan. perasaan, Saya gitu. menangkap karena kan hidup, dia besi kan hidup, ya toh. Hidup bisa ditempati sukma tadi itu. Hidup aliran listrik tadi itu, anim tadi itu ya, bisa ditempati itu. Begitu saya diam gini lalu bilang, Kiai itu jangan makan daging kerbau sama sapi, Kiai. Loh, kenapa? Kerbau sama sapi dulu diturunkan di bumi itu untuk menolong manusia, untuk ngerjakan kebun, ngerjakan sawah, untuk gerobak. Tapi kadang-kadang Kiai kok tega ya, bangsanya saya ini, bangsanya kami ini, mereka kadang-kadang mengadakan idul kurban, poya-poya, rame-rame, seneng-seneng. Kiai jangan ikut makan. Lu saya tuh nangis.